Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendilusi. Kali ini kita akan membahas bersama Mas Hendro, yang beliau adalah guru besar dari Paguyuban Suryo Kendilusi itu sendiri, yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari saudara kita yang di situ dia sempat mempelajari keilmuan untuk membuka mata batinnya. Tapi di sisi lain dia juga mengalami keluhan-keluhan setelah dia belajar mata batin. Yang dia dapatkan malah dia sering merasa dirinya cepat sekali untuk marah, cepat sekali untuk berpikiran buruk dan badannya pada sakit. Sebenarnya apa yang terjadi pada saudara kita ini? Apakah salah satu proses untuk pencapaian keilmuannya atau ada kesalahan dalam belajarnya? Kita langsung tanyakan saja kepada Mas Hendro untuk lebih tahu yang sebenarnya dan lebih tahu secara detail. Jadi begini Mas Hendro, itu ada saudara kita yang bertanya kepada kita, itu dia sempat belajar ilmu untuk membuka mata batin, Mas Hendro. Tapi dalam proses pembelajarannya itu dia sadar diri, kok saya jadi sering emosi, terus badan saya sakit-sakitan, sering cepat sekali berpikiran buruk. Apakah itu memang proses untuk mencapai keberhasilan dia dalam pembelajaran atau bagaimana, Mas Hendro? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan jawab, insya Allah. Jadi gini, saudaraku, membuka mata hati, membuka mata batin, seperti itu ya dalam keilmuan spiritual biasanya seperti itu. Itu bukan suatu proses, tapi itu jelas kesalahan. Oh, keluhan-keluhan itu bukan suatu tahap proses gitu ya? Bukan. Jadi emosi, jadi ada keluhan sakit dan yang lain itu bukan suatu proses, tapi memang saya jelas akan sampaikan itu salah. Salah. Sebenarnya gini saudaraku, insya Allah saya akan jelaskan semampu saya, ya, atas izin Allah. Kalau kita ingin mempelajari mata hati, mata batin, biar kita bisa melihat hal gaib atau bangsa jin dan yang lainnya, ya ini saran dan saran saya gini ya, biar kita lebih cepat. Kita itu satu yang terpenting adalah niatnya dulu. Niat karena Allah. Niat benar-benar karena Allah. Kalau kita tidak niat karena Allah, belajar mata hati, mata batin itu puluhan tahun itu tidak akan bisa. Tidak akan mampu. Tidak akan terbuka. Jadi sangat penting niat itu, saudaraku. Nah, kayak ini tadi saudara kita yang bertanya, ini jelas salah. Karena sebenarnya hati itu ya, batin itu ya, hati itu tuh saya ibaratkan itu seperti seperti Ka'bah lah, saya bilang misalkan, atau mungkin seperti kotakan seperti ini, seperti ruangan yang banyak pintunya. Ya. Jadi saya ibaratkan batin itu seperti ruangan yang banyak pintunya. Nah, biar pintu itu bisa terbuka, itu ada caranya, ada kuncinya. Nah, kuncinya bagaimana? Ini yang terpenting adalah kuncinya pertama niat karena Allah. Niat ingin dekat, niat minta ilmu yang diridhoi Allah. Itu yang terpenting. Masalah setelah niat, kita belajar. Belajar terus mendekatkan diri kepada Allah dengan kesungguhan Allah. Itu dasarnya.
Bagaimana? Karena pintu itu hanya bisa dibuka, ya, bisa membuka itu dengan satu, saudaraku, kesabaran kita, keikhlasan kita, selalu berpikir positif, kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian mata, kesucian lisan, kesucian telinga, itu harus dijaga. Kalau tidak bisa menjaga itu, sampai kapanpun tidak akan bisa, saudaraku. Jadi kalau saya bilang, mudah tapi sulit. Sulit bagi yang niatnya hanya sebatas pengen tahu, pengen bisa, sulit sekali itu. Tapi tidak berusaha untuk menjaga gitu ya. Iya. Mudah kalau dia sungguh-sungguh, kalau beliau sungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah, menjaga semuanya. Tidak usah kita berpikir kita ingin bisa melihat bangsa jin, mata batin membuka. Itu tidak usah berpikir itu. Tapi berpikir dan fokus terus bagaimana kita menjaga diri kita, akhlak kita, semua apa yang tadi saya sampaikan hanya karena Allah. Berarti fokusnya bukan ke ilmunya gitu ya? Jangan ke ilmunya. Tapi begini Mas Hendro, saudara kita itu juga mengaku bahwa yang dia pelajari itu ayat-ayat Allah gitu Mas Hendro. Dia melakukan zikir, melakukan amalan-amalan berupa ayat-ayat Allah atau yang lainnya. Tapi kenapa itu sebuah kesalahan Mas Hendro? Ya. Ini saudaraku, ayat-ayat Allah, zikir, amalan itu subhanallah, luar biasa sekali. Ya memang itu salah satu untuk mensucikan hati dan pikiran. Tapi mungkin kesalahannya pada keniatan, saudaraku. Keniatan dan tujuan. Kayak tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan kita, niat kita hanya karena Allah. Mungkin beliau dalam membaca ayat-ayat Allah atau mungkin zikir, niatnya untuk membuka mata hati, mata batin. Itu yang menjadikan bukannya hati kita itu membuka, pintu hati kita membuka, tapi malah menutup dan datanglah bangsa jin. Jin-jin setan masuk ke dalam hati kita atau tubuh kita. Karena mereka, bangsa jin atau setan itu bisa mengetahui atau melihat ketika ada orang yang sedang mengamalkan ilmu walaupun dengan ayat-ayat Allah. Mereka bisa mengetahui antara dia benar-benar niat karena Allah atau tidak, bisa mengetahui dari apa? Dari, kalau bahasanya sekarang, aura atau energi. Pancaran gitu ya? Pancaran. Kalau dia benar-benar niat karena Allah, datang cahaya dari Allah, terus mengembang di tubuhnya. Mereka, jin-jin itu, tidak akan mampu, tidak akan berani mendekat. Tapi kalau walaupun yang dibaca dengan ayat-ayat Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, ya mereka akan tahu gelombangnya kayak gini. Mereka juga akan melihat perbedaan itu ya? Jelas sekali. Nah, mereka akan, mereka jinnya itu akan, itu bukan niat karena Allah. Ya jelas itu makanannya mereka. Sehingga, ya itu tadi, punya keluhan. Hatinya jadi mudah marah, jadi sakit-sakitan. Itu perbuatan jin. Alhamdulillah beliau itu sadar. Sadar, iya. Jadi saya udah baca ini, mengamalkan ini, kok malah jadi seperti ini. Itu subhanallah. Karena banyak sekali yang tidak sadar. Seperti itu, tidak tahu. Yang dia tahu, dia melakukan suatu amalan kebaikan gitu ya. Iya. Tapi memang sangat tipis sekali Mas Hendro ya di situ ya perbedaannya ya. Dan gini saudaraku, tadi saya teruskan tadi ya. Dan pintu hati itu akan terbuka dengan apa tadi yang saya sampaikan. Benar-benar karena Allah, niat nomor satu. Dan memang nanti ada pelajaran-pelajaran atau tata cara yang jelas ya. Lebih tata cara khususnya, itu ada semuanya. Tapi yang terutama adalah itu. Ketika kita sudah mengamalkan ya zikir dan ini dan itu, sudah dekat kepada Allah, sudah niatnya karena Allah, saya ingin ini. Tapi beliau sendiri itu tidak bisa menjaga emosinya. Nah itu masalah besar juga. Walaupun niatnya sudah benar, yang dilakukan benar gitu ya. Iya, tapi dia tidak bisa menjaga nafsu atau emosinya. Itu masalah juga. Masalahnya bagaimana? Pintunya itu malah akan tambah ngunci. Karena dengan emosi itu, pintu itu akan kuat. Walaupun, ya maaf ya, pintu misalkan ini pintunya sudah buka. Ya kan? Pintu hatinya sudah buka.
Tapi dia emosian, dia akan nutup lagi. Akan nutup, akan terkunci lagi. Akan nutup. Dan hasilnya ya sama saja jadi. Sekilas info saja. Capek, berlatih tapi tidak ada hasil yang didapat. Hasilnya apa sih sebenarnya yang didapat harusnya? Diri ini, hati ini, pikiran ini tenang dan nyaman. Rasanya plong, rasanya dunia ini terang. Itu salah satunya. Dan lebih baik, lebih banyak kenikmatan yang lainnya. Walaupun mata hati itu belum terbuka gitu ya. Iya, itu baru ibaratnya baru mau buka, itu subhanallah. Kayak gitu. Ya. Yang jelas bukanya mata hati itu dengan pengendalian nafsu kita, emosi kita. Dan ketika kita sudah melakukan ritual, mungkin saudara kita punya teknik lain dengan ini, dengan itu, tapi masih emosian, sampai kapanpun tidak akan bisa. Berarti juga tergantung dari akhlaknya gitu ya? Itu terpenting, itu terpenting. Gitu loh. Makanya kita bisa juga lihat ketika ada orang katanya bisa lihat hal-hal kayak gitu, ya, tapi bicaranya, akhlaknya tidak seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu tanda tanya. Apakah dia pura-pura, apakah dia dibantu jin, dan kalau dibantu jin ya dia perlu harus dibantu. Karena pasti akan menyakiti dia. Seperti itu. Ya. Jadi saudara kita itu ya harus dibersihkan. Dibersihkan dari jin-jin yang sudah masuk di dalam tubuhnya, di dalam raganya. Karena kalau dibiarkan, mereka akan berkembang, akan mempengaruhi karakter pikirannya, akan mempengaruhi ketidakbaikan. Malah nanti mudah marah, tidak harmonis keluarganya, dan sakit-sakitan. Dan sebaiknya amalan-amalan yang sudah pernah dilakukan tidak usah dilakukan lagi itu ya? Ya, amalannya saya tidak tahu ya, kita tidak tahu ya. Kalau memang amalan itu memang dari baginda Rasulullah ya dilanjutkan saja, tapi cuma niatnya mungkin lebih ditata. Iya, karena kalau itu benar, ya penuh cahaya, tadi yang sampaikan jelas akan menjadi kenikmatan, bukan menjadi suatu penyakit. Berarti cukup lakukan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah gitu ya? Iya, menurut saya seperti itu. Nah, karena logika sekali, misalkan gini, ini madu ini manis, ya. Diminum sama kita ya tetap manis, gitu kan? Dan menyehatkan. Tapi kalau katanya ini madu, kok diminum pahit dan tidak menyehatkan, nah berarti itu racun. Ya. Walaupun bilangnya ini madu. Madu, iya. Ya berarti itu kita harus sadar. Dari ketika itu memang yang diamalkan itu suatu kebaikan, jelas di lahir batin kita akan sehat. Tapi katanya itu kebaikan, tapi ternyata di tubuh kita tidak baik, malah menyakiti gitu ya? Menyakiti, ya itu perlu dipertanyakan, gitu. Ya, perlu difikirkan lagi untuk meneruskan seperti itu. Ya, ini juga ada pertanyaan yang sangat menarik, Mas Hendro, dari saudara kita. Pertanyaan yang unik menurut saya. Jadi dia itu sudah berusaha mengamalkan suatu amalan untuk membuat dia itu selamat atau beruntung, tapi dia malah merasa selalu hidupnya itu selalu sial gitu, Mas Hendro. Itu menariknya di situ, Mas Hendro. Kita belajar selamat kok malah yang didapat malah kesialan. Itu bagaimana, Mas Hendro? Deteksi dulu dong. Tapi namanya bukan selamat. Bukan alamat, bukan selamat. Ya, kita deteksi dulu. Ini hasil deteksi, insya Allah atas izin Allah ini yang tadi nggak selamat sama itu sial terus gitu ya. Itu tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, saudaraku. Ini tidak ada kaitannya dari bangsa jin yang menjadikan saudara kita ini sial, itu tidak ada. Berarti memang nasibnya itu. Ya, mungkin saudaraku, saya sarankan ya kita satu, amalan-amalan itu hanya niat karena Allah saja. Duanya, kita jangan merasa oh ini sial, jangan, nanti malah jadi kita, pikiran kita, hati kita, wah saya sial, itu malah menarik kesialan gitu. Tapi berpikir positif saja. Misalkan jual ini belum laku, jangan bilang sial. Ya memang ini belum rezekinya. Semoga Allah menurunkan rezeki. Jadi ubahlah dengan kalimat doa saja. Jangan memvonis, waduh ini sial, sejual ini aja susah. Aduh, mau ke sana, aduh banyak bocor, sial lagi. Jangan kayak gitu misalkan. Tapi wah, ini memang saya suruh sabar
nempel dulu. Wah ini belum laku ya kan, suruh sabar. Itu. Jadi jadikan doa bukan menjadi cacian untuk diri kita. Nanti malah kita jadi terburuk, malah jadi tidak baik, saudaraku. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita sudah terjawab. Alhamdulillah dengan jelas. Bagi kalian semuanya yang ingin bertanya, silahkan isi pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan sebarkan atau share video ini agar banyak orang yang mengetahui. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.